Shalom, nama saya Adwetor Prekolin Tito, NIM 23323101, mata kuliah Sejarah Musik 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah musik kuno yang ada di Indonesia. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke penjelasan. Yang pertama, sejarah musik Indonesia kuno. Yang kedua, pengaruh karya seni musik terhadap Indonesia. Dan yang ketiga, karya seni musik Indonesia dari masa ke masa. Sejarah musik Indonesia yang A. Zaman prasejarah sebelum abad 1 Masehi. Yang B. Zaman Hindu abad 4-12. Yang C. Zaman pasca Hindu. Kita mulai dari A. Zaman prasejarah sebelum abad 1 Masehi. Menurut Alex Robertson dan Dennis Stephens, pada zaman Mesolitikum, kira-kira tahun 5000 sebelum Masehi di Asia Tenggara, terdapat 3 ras besar: orang Australit, penduduk asli, orang Melanesia, berasal dari Asia Tenggara, dan orang Negrito mungkin dari India. Zaman prasejarah. Ada pula 2 arus imigrasi, yaitu lapisan baru yang mempengaruhi zaman prasejarah. Yang pertama, imigrasi pra-Melayu 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Terjadi suatu perpindahan bangsa dari Asia Tengah ke Asia Tenggara. Dalam perjalanan mereka mengutip juga unsur dari Kaukasus dan Mongolia. Mereka membawa kebudayaan bambu serta teknik pengolahan lading, terutama di Annam, Cina Selatan. Mereka memperkembangkan semacam lagu pantun, di mana putra-putri bernyanyi secara sahut menyahut, dan mereka memakai sebuah alat tiup bernama khen. Dan yang kedua, imigrasi Proto-Melayu pada zaman Perunggu abad 4 sebelum Masehi. Menurut Erpon Heinegelden, perpindahan suku-suku dari daerah Cina Selatan bernama Annam melewati Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia ke Indonesia, dan berjalan terus ke Filipina, Melanesia, dan Polinesia. Hal ini dibuktikan oleh P. Wilhelm Smith 1868 sampai 1954 yang menemukan bahwa para penduduk Indonesia, Melanesia, dan Polinesia berdasarkan satu bahasa yang sama, yang kemudian berkembang sendiri-sendiri. Teori ini pada zaman sekarang didukung oleh hampir seluruh ahli sejarah. Zaman Hindu abad 4-12. Agama Buddha masuk Kepulauan Indonesia pada abad 4. Mereka mendirikan pusatnya di Sumatera pada awal abad 7 dalam kerajaan Sriwijaya, dan kemudian di Jawa dengan kerajaan Sailendra 750-850. Pengaruh kebudayaan India mencapai puncaknya dari pertengahan abad 8 sampai abad 11, di mana terjadi suatu fase kreativitas yang sangat tinggi. Pada masa itu, berkembanglah kebudayaan Jawa berupa musik dan tari arsitektur dan seni rupa. Pada waktu itu dibangun pula Candi Borobudur dan Prambanan. Zaman pasca Hindu. Pada abad 11, pusat politik pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan Airlangga yang berhasil menaklukkan seluruh Jawa. 1037 dilanjutkan dengan kerajaan Singasari pada abad 13. Wilayah kekuasaan sampai meliputi Melayu. Pada tahun 1331 kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan Gajah Mada sebagai patih. 1350 sampai 1389 merupakan puncak kejayaan Majapahit dengan pemerintahan Hayam Wuruk. Seluruh kepulauan termasuk Sriwijaya masuk dalam wilayah Nusantara. Itu nama kerajaan Majapahit di luar Pulau Jawa. Pengaruh karya seni musik terhadap Indonesia. Kledi atau khen. Alat ini dikenal pula di Cina dengan nama seng. Di Kalimantan bernama kledi. Alat ini hanya merupakan salah satu alat musik dari sejumlah besar alat musik bambu yang sampai sekarang terdapat di Asia Tenggara.
alat musik seperti alat musik bambu lain, seperti suling, angklung, dan sebagainya telah mengalami suatu proses perkembangan pada waktu ke waktu. Berikut saya akan menampilkan contoh cara memainkan alat musik kledi. Berikut teman-teman cara memainkan kledi. Jadi alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup ya teman-teman. Yang kedua ada gong. Terjadi pada zaman perunggu, diperkirakan bahwa gong-gong pertama berasal dari Asia Selatan. Gong-gong yang dibawa oleh Proto-Melayu dari Cina Selatan ke Indonesia ternyata ditemukan dalam penggalian di Jawa untuk upacara mendatangkan hujan secara magi. Yang ketiga ada gendang. Terjadi zaman Hindu abad 4-12. Alat musik yang diimpor dari India yang dimainkan pada waktu itu menurut kebiasaan India dalam relief pada Candi Borobudur atau kegiatan adat bersamaan dengan alat musik lainnya. Gamelan. Terjadi zaman Hindu abad 4-12. Gamelan sebagai orkes mengalami suatu perkembangan alat musik yang berasal dari India diintegrasikan ke dalam musik tradisional Jawa. Gong dalam macam-macam bentuk dan ukuran. Gambang ditambah sejumlah alat lain yang sebagian ditinggalkan dalam perkembangan zaman, bahwa terjadilah suatu perkembangan gamelan sampai sekarang. Rebana rebab gambus. Bersama dengan agama Islam masuk ke Indonesia, pula alat musik Arab, misalnya rebana rebab gambus. Namun alat musik ini berkembang di Indonesia, di Jawa, Bali, Sulsel, Sumba dengan 2 dawai, di Aceh dengan 3 dawai. Berbeda pula nama rebana, terbang, robana, raban, sedangkan gambus sejenis gitar mandolin, biasanya dilengkapi dengan alat musik seperti biola, akordeon, gendang, seruling, bass menjadi orkes gambus. Dengan kata lain, alat musik ini mengalami suatu proses pengintegrasian ke dalam tradisi musik Indonesia. Dan kita masuk ke dalam karya seni musik Indonesia dari masa ke masa. Masa prasejarah. Seni musik pada masa prasejarah mencakup beragam bentuk dan jenis musik tradisional yang telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Musik tradisional ini biasanya terkait dengan upacara adat dan kepercayaan spiritual yang dianut oleh masyarakat pada masa sejarah. Instrumen musik tradisional yang digunakan pada masa prasejarah memiliki nilai budaya yang tinggi. Sebagai contoh, angklung. Angklung merupakan alat musik yang digunakan dalam upacara adat Sunda dan dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga, yang terbuat dari bambu. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyangkan, menghasilkan bunyi yang indah dan harmonis. Kedua, ada gamelan. Gamelan merupakan instrumen musik yang sering digunakan dalam upacara adat dan memiliki nilai religius yang sangat kuat. Selain digunakan dalam upacara adat, seni musik pada masa prasejarah Indonesia juga sering digunakan dalam upacara keagamaan. Dan yang ketiga ada suling. Suling adalah alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu. Suling digunakan dalam berbagai jenis musik tradisional di Indonesia seperti gamelan dan keroncong. Dan yang keempat ada kendang.
Kendang merupakan instrumen musik tradisional yang digunakan dalam upacara keagamaan Islam di Indonesia. Dalam upacara keagamaan Islam, kendang digunakan sebagai alat musik yang memperkuat nuansa keagamaan. Jadi, selain alat musik tradisional, kendang juga bisa memperkuat nuansa keagamaan ya teman-teman. Di sini ada masa kolonial. Masa kolonial, musik tradisional Indonesia yang telah ada sebelum kedatangan penjajah seperti gamelan dan wayang mengalami perubahan dalam cara dipentaskan dan bercampur dengan unsur-unsur musik barat. Salah satu genre musik yang lahir pada masa kolonial adalah keroncong. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, keroncong awalnya merupakan musik rakyat yang berasal dari Malaka dan dibawa ke Batavia oleh para pelaut dan pedagang dari Malaka pada abad ke-16. Jadi Batavia itu adalah sebutan Jakarta pada zaman masa kolonial ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu Batavia, Batavia adalah kota Jakarta yang kita tahu sekarang. Dan yang kedua, masa kemerdekaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo, pada masa ini musik Indonesia mulai menciptakan lagu-lagu yang mengandung semangat perjuangan dan nasionalisme. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan musik Indonesia pada masa kemerdekaan adalah Ismail Marzuki. Ia menciptakan banyak lagu-lagu yang menjadi populer pada masa itu seperti Rayuan Pulau Kelapa dan Halo Halo Bandung. Jadi Ismail Marzuki ini adalah seorang komposer ya teman-teman, sekaligus juga pahlawan. Era 1960-an. Seni musik Indonesia pada era 1960-an sangat dipengaruhi oleh musik barat yang masuk ke Indonesia melalui pengaruh dari media massa seperti radio, rekaman, dan televisi. Musik pop, rock, dan jazz mulai populer di kalangan anak muda pada masa itu. Era 1970-an. Pada masa itu banyak musisi Indonesia yang terinspirasi oleh musik rock dan blues dari barat. Musik tersebut kemudian dipadukan dengan elemen musik tradisional Indonesia dan menciptakan genre musik baru yang disebut dengan istilah progresif atau fusion. Era 1980-an. Era 1980-an di Indonesia dikenal sebagai era keemasan bagi musik pop Indonesia. Salah satu musisi populer pada era 1980-an adalah Chrisye. Dia menciptakan banyak lagu populer seperti Kala Cinta Menggoda dan Lilin-Lilin Kecil. Musik Chrisye pada masa itu dipengaruhi oleh musik rock dan punk. Selain Chrisye, musisi populer lainnya pada era 1980-an adalah Iwan Fals. Dia dikenal sebagai musisi yang menciptakan lagu-lagu dengan pesan yang kuat seperti Bento dan Orang Pinggiran. Musik Iwan Fals pada masa itu terinspirasi dari musik folk dan rock. Di era 1980-an juga muncul penyanyi-penyanyi wanita seperti Hetty Koes, Endang, dan Betharia Sonata. Era 1990-an hingga sekarang, salah satu genre musik yang berkembang pesat di Indonesia pada era ini adalah musik dangdut. Berdasarkan buku Indonesia Populer Jeremy Wallace, James Dananjaja, dan Andrew Weintraub, mereka menulis dangdut adalah musik Indonesia yang paling populer sepanjang masa dan telah mengambil bentuk yang beragam. Tidak hanya musik dangdut pada era 1990-an, juga muncul genre musik baru seperti rock alternatif, rap, dan hip hop. Grup musik slang menjadi ikon dalam perkembangan musik rock alternatif pada era tersebut. Sementara itu, grup musik rap seperti Iwa dan grup hip hop seperti Neo dan Black Brother juga mulai meraih popularitas. Era 1990-an hingga sekarang. Pada masa kini, musik Indonesia terus berkembang dengan munculnya genre musik baru seperti EDM dan K-pop. Namun seni musik tradisional juga tetap eksis dan diperkenalkan ke generasi muda melalui penampilan dan kolaborasi dengan musisi modern. Bahwa musik telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia sejak zaman kuno. Musik tradisional Indonesia memiliki beragam gaya dan genre yang mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya di seluruh kepulauan Indonesia. Sejarah musik Indonesia kuno menunjukkan betapa pentingnya musik dalam kehidupan dan budaya Indonesia. Musik tradisional Indonesia merupakan warisan budaya yang berharga dan terus berkembang hingga saat ini.
Jadi sekian penjelasan dari saya teman-teman tentang musik zaman Indonesia kuno. Terima kasih.